Kiai Haji Mamun Masum atau yang kita kenal dengan nama Mbah Mamun, lahir di Peterongan Lemah Abang Cirebon pada tanggal 5 Oktober 1913 dari pasangan Haji Masum dan Hajah Mukminah. Beliau sejak kecil telah dididik secara khusus oleh ayahandanya. Dan karena kecerdasan yang beliau miliki pada usia 9 tahun beliau telah mampu menghafal Alfiyah 1002 bait. Perjalanan nyantrinya dimulai di daerah Kadu Gede, Kuningan berguru pada Kiai Anwar, kurang lebih selama 4 tahun, kemudian melanjutkan pengalamannya kepada Kiai Abdus Syukur di daerah Gentur Sukabumi. Dan kemudian merambah ke Ciwaringin Cirebon guna mengalap barokah kepada Kiai Sanusi dan Kiai Amin selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian ke Arjawinangun Cirebon, tepatnya guna mengaji kepada Syekh Syatori. Selanjutnya beliau nyantri kepada Kiai Amir bin Idris di daerah Pekalongan, dan terakhir beliau nyantri kepada Kiai Masum Lasem, Jawa Tengah. Pada tahun 1938 beliau menyunting Nyai Mutia putri dari Haji Mansur. Selang 2 tahun dari pernikahan beliau, pada tahun 1940 beliau mendirikan pesantren As-Salafiyah, tepat di sebelah utara Masjid Al-Istiqomah yang sekarang dikenal dengan sebutan Kompleks 1 Al-Mansuriyah. Namun pada saat agresi militer Belanda 2 tahun 1942, beliau pergi ke desa Peterongan Cirebon guna menghindari incaran Belanda, dan mendirikan pondok pesantren di sana dengan nama Ponpes Peterongan. Hingga pada tahun 1968, Kiai Haji Mamun Masum meneruskan perjuangan yang tertundanya di Luwung Ragi, yaitu untuk mengasuh pondok pesantren As-Salafiyah ini. Beliau meninggal pada tanggal 26 Oktober tahun 1986 Masehi 30 Sofar 1407 Hijriyah, dimakamkan di Desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kelak perjuangannya akan diteruskan oleh putra tunggalnya yang bernama Humaydi Mamun, yang kini tersohor dengan nama Subhan Mamun. Pemimpinan pondok pesantren dipercayakan kepada Kang Haji, sebagai putra satu-satunya dari ke-8 saudara. Karena pada waktu itu Kang Haji masih muda dan belum menikah, dalam mimanek dan mengembangkan pondok pesantren beliau melibatkan kakak-kakak iparnya. Hasil kerjasama yang solid dari seluruh unsur keluarga menjadikan pondok pesantren As-Salafiyah tetap eksis dan bahkan berkembang pesat. Dari sinilah awal perkembangan pondok pesantren. Jumlah santri As-Salafiyah terus bertambah, pembangunan asrama pun mulai digalakkan. Pada tahun 1990 saja jumlah santri kurang lebih sudah mencapai 150. Dari tahun ke tahun, jumlah santri terus meningkat. Terakhir, berdasarkan data statistik santri tahun 2015 jumlah santri Ponpes As-Salafiyah sudah mencapai angka 1220-an. Seiring dengan jumlah santri yang terus meningkat, sarana fisik pesantren asrama pun ikut meningkat. Juga sistem belajar mengajar mengalami perubahan. Dulu hanya menggunakan sistem belajar ngaji sorogan, musyawarah, diskusi, dan bandongan. Sekarang ditambah sistem tarbiyah, metode sekolah. Sehingga pondok pesantren As-Salafiyah membentuk lembaga madrasah sekolah, dari mulai tingkat ibtidah pemula, sampai aliyah tinggi. Sesuai pernyataan para ulama yang menjadi landasan modernisasi pesantren, al-muhafazotu, alal-qodimisali wal ahzu bil jadidil ashlah, melestarikan sistem pola lama yang masih baik dan mengakomodir cara-cara modern yang lebih baik. Setelah